Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bapak Abdullah Halim beserta teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di sini kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan terkait materi terakhir kita terkait tafsir ayat Al-Quran tentang pendidikan berkarakter. Sebelum kita mengupas tentang pendidikan berkarakter, saya akan memperkenalkan kelompok terakhir tafsir terbawah ini. Yang pertama, saya sendiri, Bunga Nur Iksani dengan NIM 213111134. Yang kedua, Intan Kusuma Devi dengan NIM 213111136. Yang ketiga, Azizah Anwar Fatin dengan NIM 213111143. Yang keempat atau yang terakhir, Hilya Nur Zuliana dengan NIM 213111144. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Materi yang pertama yaitu definisi pendidikan, karakter, dan pendidikan karakter. Definisi pendidikan. Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan diterjemahkan dengan education, yang merupakan kata benda dari kata educate yang berarti mendidik. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Secara istilah, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk menuntun, mengarahkan, mengajarkan, membimbing, dan menumbuh kembangkan potensi manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan Pancasila dalam rangka mewujudkan manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian definisi karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani karakter yang berasal dari diksi karation, yang berarti memahat atau mengukir. Berakar dari pengertian yang seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Sedangkan secara istilah, karakter merupakan kumpulan dari tingkah laku baik dari seorang anak manusia. Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya, mengemban amanah dan tanggung jawab, sementara tabiat sebaliknya mengindikasikan sejumlah perangkai buruk seseorang. Yang selanjutnya yaitu definisi pendidikan berkarakter. Jadi, pendidikan berkarakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Pendidikan berkarakter yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Kesuksesan kita sebagai umat Islam akan dilihat dari bagaimana cara kita melakukan peribadatan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditentukan dari seberapa sering kuantitas ibadah, namun lebih pada kualitas ibadah yang dikerjakan dan efek setelah melakukan ibadah tersebut. Islam memiliki pedoman yang menuntun umatnya agar selalu mengatur segala bentuk kegiatannya dengan baik, teratur, dan disiplin. Entah itu kegiatan yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Beberapa pepatah dan peribahasa banyak sekali yang memberi pesan betapa pentingnya kepedulian kita kepada waktu dan kedisiplinan. Seperti waktu adalah uang, waktu yang hilang tidak akan ditemukan lagi, dan banyak lagi lainnya yang menjelaskan betapa pentingnya introspeksi dan menghargai waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan melakukan hal-hal baik dan bermanfaat. Salah satu ayat yang sangat relevan untuk dijadikan pedoman kesuksesan dunia dan ukhrawi kita terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan takwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, yaitu menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa perintah takwa pada ayat ini bermakna bertakwalah pada semua perintah dan larangannya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena dalam rangkaian ayat ini, perintah takwa hanya diperuntukkan kepada orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman, maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertakwa. Kemudian pada ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan masa depan. Allah senantiasa memberi motivasi kepada kita untuk selalu menanamkan kebaikan dengan amal saleh. Dengan waktu yang diberikan pada saat ini, sudah seharusnya manusia selalu berpikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal baik. Perlu diingat, penciptaan manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Dalam rumus kehidupan kita selalu dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam ayat tersebut, Allah mewanti-wanti kepada kita untuk menghitung atau mengintrospeksi perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa akhirat. Sedangkan saat ini adalah waktu yang hanya diberikan untuk kita. Memanfaatkan dan mengatur waktu sebaik-baiknya adalah hal paling utama bagi kita untuk mencapai kesuksesan yang akan kita raih. Dan hal ini berlaku pula pada diri kita di kehidupan dunia ini. Seandainya seseorang berkeinginan menjadi seorang alim, maka tergantung bagaimana jerih payah dan banyaknya waktu untuk belajar yang dihabiskan pada saat ini. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbang yang terbaru, maka tergantung bagaimana pengalaman dari pelajaran-pelajaran dari pesawat yang telah diterbangkan pada masa lalu. Seorang pemuda yang ingin sukses dalam berbisnis, maka saat ini adalah waktu yang terbaik untuk merasakan kerasnya dunia bisnis, dan dengan sendirinya waktu yang akan menjawab segala bentuk jerih payah yang telah dikeluarkan untuk mencapai kesuksesannya. Tentu yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah timbulnya kebaikan yang mengarah kepada kesuksesan akhirat yang abadi. Hari kiamat dikatakan seperti hari esok dan sangat dekat. Tentu ibadah dan seluruh pekerjaan yang kita laksanakan pada hari ini haruslah dengan kualitas dan niat terbaik. Dan Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan bahwa Dia Maha mengetahui apapun usaha yang dilakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan berkarakter yang terdapat dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
Quran Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tafsir Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Kata al-usr digunakan untuk sesuatu yang sangat keras atau sulit atau berat. Seseorang yang kidal menggunakan tangan kiri yang biasanya sulit digunakan secara baik oleh orang lain dinamai a'sar. Kata yusr digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mudah, lapang, berat kadarnya, atau banyak seperti harta. Demikian juga tangan kiri yang mudah bekerja karena bantuan tangan kanan. Alhasil, yusr adalah antonim usr. Dalam ayat 5 dan 6, bermaksud menjelaskan salah satu sunnahnya yang bersifat umum dan konsisten, yaitu setiap kesulitan pasti disertai atau disusul oleh kemudahan yang selama yang bersangkutan bertekad untuk menanggulanginya. Ini dibuktikannya antara lain dengan contoh konkret pada diri pribadi Rasulullah SAW. Dalam ayat ini, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesempitan di situ terdapat kelapangan dan di dalam setiap kekurangan, sarana untuk mencapai suatu keinginan, di situ pula terdapat jalan keluar. Jika seseorang dalam menuntut sesuatu tetap berpegang pada kesabaran dan tawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya tidak ada kesulitan yang tidak teratasi. Jika jiwa kita bersemangat untuk keluar dari kesulitan dan mencari jalan pemecah menggunakan akal pikiran yang jitu dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah, niscaya kita akan keluar selamat dari kesulitan ini. Sekalipun berbagai godaan, hambatan, dan rintangan datang silih berganti, namun pada akhirnya kita akan berhasil meraih kemenangannya. Yang keempat, pendidikan berkarakter yang terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Asr ayat 1-3, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Penjelasan kosakata atau mufradat al-asr. Wal asri, masa, waktu, zaman, waktu sholat asar. Makna kata ini menegaskan bahwa manusia itu merugi bila tidak mengisi waktu dengan perbuatan baik. Innal insana adalah jenis makhluk Tuhan yang dikenal dengan manusia. Dan selanjutnya yaitu lafi jusri, berkekurangan atau lenyap modal atau rugi. Maksudnya ialah tenggelamnya manusia ke dalam hal-hal yang merusak dirinya. Dan selanjutnya al-haq adalah suatu hakikat yang mantap dan kokoh yang ditunjang oleh dalil konkret atau bukti nyata dan peraturan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya wal sabru, kekuatan jiwa yang membuat manusia mampu menahan kesengsaraan dalam melakukan amal kebajikan, sehingga dengan kekuatan jiwa ini seseorang akan dengan mudah melewati berbagai rintangan dalam rangka menuju tujuan yang mulia. Dan selanjutnya watawassaw bil sabr, saling mewasiatkan antar sesama kepada sikap sabar, dan kenyataan ini tidak bisa diterima dan tak bermanfaat kecuali jika seseorang terlebih dulu harus menyempurnakan dirinya atau dapat memberi contoh. Yang selanjutnya watawassaw bil haqq, saling memberi wasiat atau nasihat antar sesama kepada sesuatu keutamaan yang kebaikannya tidak diragukan lagi.
Yang selanjutnya penafsiran surat Al-Asr. Kata asr yang berarti waktu, penulis bermaksud tidak hanya waktu sore saja, melainkan semua keadaan, sebab hal tersebut digunakan untuk membantah persepsi manusia yang gagal di setiap usahanya dan menyalahkan waktu. Hal demikian juga untuk menegaskan bahwa tidak ada yang disebut waktu sial atau waktu mujur. Semua waktu sama, karena yang mempengaruhi keadaan tersebut ialah usaha yang dilakukan seseorang yang digolongkan kepada kebaikan atau kejahatan. Karena waktu bersifat netral dan tidak mempengaruhi seseorang, waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak diisi, maka akan merugi. Bahkan walaupun diisi dengan hal-hal yang negatif, maka akan tetap merugi. Agar waktu diisi jauh dari hal negatif, Allah SWT menawarkan 4 hal. Pertama, manusia harus mengimani Allah SWT dan memperkuat cabang iman lainnya yang terdapat dalam rukun iman. Kedua, manusia harus mengamalkan rukun Islam dan senantiasa berbuat baik. Ketiga, manusia harus mewasiatkan kebaikan kepada orang lain. Keempat, manusia harus sabar dalam mewasiatkan kebaikan itu, serta konsisten dalam berbuat baik. Yang selanjutnya yaitu nilai pendidikan dalam surat Al-Asr. Nilai kedisiplinan yaitu dalam Islam, waktu dan pemanfaatannya sangat diperhatikan agar setiap waktu yang berlalu tidak ada yang sia-sia. Tafsir ayat 1. Nilai pendidikan kasaroh, manusia diciptakan agar mencari kebenaran yang hakiki ialah Allah SWT. Ilmu yang diperoleh harus menambah iman dan takwa kepada Allah dengan mewujudkannya ke dalam yang baik. Nilai pendidikan ibadah. Ibadah mahdah adalah wujud pekerjaan dan kadarnya sudah ditentukan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdah, segala perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah SWT. Nilai pendidikan akidah. Al-Asr ayat 3 bahwa manusia terlepas dari kerugian jika ia beriman. Kedudukan akidah sangat fundamental karena menyangkut keyakinan yang dengan keyakinan itu semua perintah dan ajaran agama bisa dilakukan. Setelah dikupas satu persatu, mulai dari tafsir Quran surat Al-Hasr, tafsir Quran surah Al-Insyirah, tafsir Quran surah Al-Asr, maka dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan karakter itu merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen-komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melakukan atau melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik kepada Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan kamil. Nah, pendidikan berkarakter juga terdapat dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang telah disampaikan tadi, yang mana sebagai seorang yang beriman tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dalam rangkaian ayat ini perintah takwa hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman, maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertakwa. Dan juga terdapat dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang menjelaskan bahwasannya sesungguhnya di dalam setiap kesempitan di situ terdapat kelapangan, dan di dalam setiap kekurangan sarana untuk mencapai suatu keinginan di situ pula terdapat jalan keluar. Jika seseorang dalam menuntut sesuatu tetap berpegang pada kesabaran dan tawakal kepada Tuhannya. Pendidikan berkarakter ini pun terdapat dalam Quran surah Al-Asr
ayat 1-3. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa ibadah bukan hanya makna sempit yang dipahami sekadar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyangkut semua amal soleh. Dan tadi juga dijelaskan tentang waktu atau demi masa pada tafsir Quran surah Al-Asr ayat 1. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul halam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.